Nah, fokus kita jangan ke anak-anak terus, kan anak-anak ada yang ngelatih gitu. Jadi kalau dengan seperti ini alarm bahaya nih. Apalagi kan didengung-dengungkan targetnya kan lolos grup. Ini takutnya jadi beban buat anak-anak. Kalau pelatih kita diam bukan berarti nggak ngedumel di belakang, ini terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Bukan apa-apa. Kalau dipecat, pasti federasi rugi lah secara uang. Karena dia harus menutup kompensasi kontrak. Jadi menurut saya sih harus ada muncul kesadaran satria aja dari Sinteyong. Apakah dia sudah berhasil atau enggak? Lalu yang asingnya jadi nambah. Lah ini kenapa? Kan harusnya keputusan pembicaraan tentang ini harus libatin direktur teknik. Sedih boleh, kecewa jangan ketika kita melihat perkembangan dan juga tentunya aksi dari anak-anak muda di Piala Asia U20. Indonesia U20 harus mengakui bahwa kualitas yang dimiliki masih jauh dari beberapa lawan-lawannya. Akan tetapi, progres dan juga proses yang ada itu yang layak untuk diapresiasi. Warga Bola Plus 62, selamat datang di Bola Plus 62 barengan sama saya di sini, James Purba, dan juga tentunya ada Bung Toel. Bung, bagaimana kabarnya, Bung? Kabar baik, James. Tadinya mau salam 7-0, tapi kan ini kita ngomonginnya Bola Plus 62 nih. Oke. Lagi happy nih, masih Lagi lanjut happy. nih. Masih lanjut, cuman kemarin ya pulang ke Sleman kalah, Bung. Jadinya ya begitulah, sedih ya sebetulnya. Sama sedihnya, tapi tadi di awal gue bilang kalau jangan kecewa lah kalau kita melihat kemarin di Piala Asia U20 Indonesia masih belum bisa untuk berbicara banyak, tapi seenggaknya satu menang, satu kalah, satu seri. Bung Toel ngeliatnya gimana tuh secara permainan ya? Ya ini alarm lah. Kalau kita tujukan ke tujuan besarnya tahun ini Piala Dunia U20 tentu alarm. Ya. Hasil di Uzbekistan ini alarm buat timnas U20. Gitu loh. Di satu sisi saya pikir permainan sih ya, saya lihatnya kalau dari segi tenis, main 3-4-3 ya mereka cukup punya kemampuan lah. Tetapi ada lawan yang berat. Lalu saya pikir ya memang butuh mental yang lebih kuat untuk main di level itu. Ya. Hasil yang saya pikir memang tidak memuaskan secara hasil. Tidak lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau dari cara main, organisasi sih ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia, ini jelas alarm. Gitu. Karena ya anak-anak, adik-adik kita itu memang kemampuannya masih di level itu. Ya. Terus memang kita mau salahkan siapa? Wong mereka dibesarkan dengan iklim sepak bola yang seperti ini, atau seperti yang saat ini terjadi lah ekosistemnya gitu loh. Jadi mau salahkan sama siapa? Tapi saya lihat di sini bahwa memang kita harus melihat, menunggu sentuhan ajaib atau sentuhan lebih dari Sinteyong itu apa gitu. Itu pun nggak terlalu kelihatan. Saya lihat hanya pragmatis aja sih. Sinteyong menghadapi pertandingan itu. Lawan Suriah membaik penampilan. Ya. Terutama saya melihat perbedaannya karena Robbie Darwish main tuh. Ya. Di pertandingan kedua itu. Pertahanan ya. Jadi saya lihat court kerangkanya itu penjaga gawang Dava. Lalu ada Robbie Darwish. Di sebelah kanannya Kakang, sebelah kirinya Muhammad Ferrari. Di tengah yang menonjol Arkan Fikri. Di depan Hoki Caraka. Jadi kerangka timnya itu mereka tuh, Hoki Caraka, Arkan Fikri, Robbie Darwish, Dava. Bukan merendahkan yang lain, tapi itu kuncinya, gitu. Itu courtnya. Dan Robbie Darwish waktu main lawan Suriah itu memberikan sebuah hal lain kalau menurutku sih. Ada impact yang berbeda ya dari Robbie Darwish. Jadi kalau kita mau agak mimpi sedikit gitu ya, atau apa analogi metafora lah. Fabio Cannavaro. Ada Kakang di sebelahnya, ada Ferrari. Dia secara fisik postur lebih kecil lah ya, lebih pendek lah. Tapi reading the game-nya bagus, interception-nya bagus, duelnya bagus. Karena pertanyaannya kenapa itu nggak muncul di pertandingan pertama? Jadi buat saya sih
kalau secara teknikal mereka main 3-4-3. Empatnya itu kan Arkan Fikri, Ahmad Maulana ya di tengah. Di sebelah kiri Donitri bagus nih. Donitri Pamungkas jadi wing dengan Zaki Akraf. Ini bagus. Nah, di depannya kan Hoki, lalu ada Hugo atau Ferdiansyah sama Ronaldo kan. Ronaldo tipikalnya mau 1 lawan 1, dia mau selalu dribbling 1 lawan 1 coba lewatin. Dia punya kelebihan, tapi akselerasinya nggak ada. Akselerasi masuk ke area penalti kurang. Hugo bolanya bagus tapi dia nggak punya speed. Jadi menurut saya sih kalau kita bicara yang masih kurang, wing ini masih kurang. Gitu loh. Jadi kalaupun harus nutupinnya gini, wingnya harus agak berani masuk, paksa Zaki Akraf berani naik, Donitri berani naik. Cuman ya nggak, kalau lawan yang kualitasnya kan kemudian mereka akan agak keteteran lah. Gitu. Overall sih menurut saya sih oke lah memainkan formasi seperti itu. Oke, tapi ya memang nggak maksimal lah ya, belum maksimal saya lihat. Masih banyak kekurangan. Tapi memang kalau menurut gua sih sebetulnya kemarin bisa dibilang adalah bekal ya. Bung Toel. Walaupun alarm nih untuk adik-adik kita. 70 berapa? 75 hari lagi. Betul, 75 hari. Cuman tadi ada poin-poin yang menarik ya, pragmatis dari apa yang diterapkan nih oleh STY, kemudian juga faktor mental. Karena di pertandingan pertama sebetulnya kita punya keuntungan, Bung. 10 pemain Irak, cuman pada akhirnya di atas lapangan secara teknis ternyata mentality dari para pemain ini yang masih kaget seperti itu di match pertama. Hal yang wajar, cuman jangan diwajarin terus sebetulnya. Dengan adanya kesempatan yang sebetulnya itu bisa dimaksimalkan begitu. Dan kita kemarin sempat ngobrol kan, Bung Toel, bahwa ada yang kurang ini adalah di sisi kreativitas. Dan itu yang nggak terlihat. Mungkin kalau untuk pengembangan aspek di lini pertahanan itu terlihat di saat kita menang lawan Syria. Ada Nyerbi Darwish di situ yang memberikan impact. Kemudian di pertandingan terakhir kemarin malam itu memang bisa gue lihat bahwa ada yang berbeda nih, mental bertahannya sudah terbentuk. Pengalaman yang diambil dari Irak, Syria, dan terimplementasikan dengan rapih di saat kita menghadapi Uzbekistan. Cuma kan persoalannya kalau kita ingin lolos kan harus menang. Harus berani offense, berani attack. Tapi kan kelihatan ada rasa takut itu kan. Jadi bermain cenderung lebih bertahan, dikuasai oleh Uzbekistan. Dari sisi apapun statistiknya menunjukkan secara sepak bolanya kita kalah. Baik itu tendangan ancaman ke gawang, lebih chance-nya juga kurang ya kita. Lebih jauh Uzbekistan. Sepak pojok, tendangan ke arah gawang, possession. Jadi secara aspek sepak bolanya kalah. Saya pikir. Kemudian juga sebetulnya di sini gue juga sekalian mau tanya nih ya, warga Bola Plus 62, karena ada pemain gue juga di situ, Bung Hoki Caraka. 1 gol, Bung, kemarin lawan Syria, dan itu golnya oke lah ya. buat gue pribadi itu oke loh. Ada kepercayaan diri yang terlihat, mental, kemudian juga bagaimana positioning yang dia tunjukkan itu bagus lah sebagai striker. Karena kita juga kalau melihat dari segi kebutuhan di lini serang ya, striker itu kan sulit banget, Bung, untuk dicari di Indonesia gitu loh. Kalau Bung Toel melihat prospek yang ada di dalam diri Hoki Caraka ini untuk preparation aja, Bung, ke Piala Dunia U20. Ya, saya pikir saat ini yang terbaik dia di posisi nomor 9, Hoki Caraka. Dia cukup kuat untuk duel-duel. 1 lawan 1 dia kuat. Secara fisikal dia kuat. Paling hanya tinggal dipertajam aja finishingnya. Tapi kalau kerja keras, work rate gitu loh, duel 1 lawan 1, mau berjuang sih udah kelihatan. Hanya backupnya, second line-nya di belakang dia. Maka sejak awal kan dia menyayangkan tidak adanya Marcelino, pemain yang biasa nomor 10 yang ada di belakang dia. Tapi contoh gol kemarin dia berarti tipikal yang bisa solo action kan, dapat bola daerah, dia lari, dia duels, dia cut inside, masuk, dia lihat ruang dan ada finishingnya. Jadi saya pikir itu prospek lah buat Hoki sih. Tipikal yang strong gitu ya, punya strength, ya tinggal finishingnya aja terus. Dia berani bawa bola, kemudian juga sebetulnya memang yang disayangkan itu adalah supply bola. Memang ini yang masih menjadi kendala ya. Sama second ball-nya di belakang. Second ball-nya, benar. Karena dia terus sendirian terus, kalau lawan kualitasnya bagus juga kan
akan mentok gitu loh. Iya. Kemarin kan kalau mentok kan support dari belakangnya cepet nggak kepada dia. Yes. Dan lumrah kalau seandainya untuk sekarang ini gue pengen tahu nih dari Bung Toel. Melihat dari 3 pertandingan yang ada di Piala Asia U20, siapa yang menurut Bung Toel itu dari adik-adik kita di U20 yang penampilannya paling menonjol? Menonjol dan konsisten. Menonjol, konsisten. Itu tadi, Hoki Caraka, Arkan Fikri di tengah, Yes. nomor 8 itu. Ya. Geraknya luar biasa, badannya sih tebal gitu ya, mungil lah ya, nggak tinggi. Betul. Taktis juga dia secara Robi permainannya. Darwis, Ya. dan liter Robi Darwis lah ya intinya. Lalu Dava. Dava. 4 ini konsisten. Iya. Doni bagus sebetulnya, Doni bagus, hanya strength aja ya. Dia tipikal pemain yang stylish gitu. Kalau dapat lawan yang secara fisikal sangat mempresur dia, itu memang agak kesulitan buat Donitri Pamungkas. Yeah. Tapi Donitri menurut saya sih pemain yang punya potensi, skillful, main sebagai wingback kiri, defend oke, attacking oke, dia punya kelebihan bola mati, kaki kiri dia. Jadi bagus juga tuh Donitri. Jaki Akraf juga nggak jelek, hanya kemarin memang dia lebih cenderung defend. Yes. Kerja kerasnya banyak defend, habis dia tenaganya untuk defend terus. Maka support ke depannya agak kurang. Berarti memang ada message nih yang bahwa nantinya kalau untuk Piala Dunia U20 secara taktik ya, dari wingback yang kita punya harus lebih berani lagi dalam melakukan manuver ya, Bung Toel. Iya, dalam membantu kan penyerangan ya. Soal mentality, soal apa yang juga diterapkan oleh pelatih. Yes. Gitu loh. Yes. Nah fokus kita jangan ke anak-anak terus, kan anak-anak ada yang ngelatih gitu. Jadi kalau dengan seperti ini alarm bahaya nih. Apalagi kan didengung-dengungkan targetnya kan lolos grup. Ini takutnya jadi beban buat anak-anak gitu loh. Iya, betul. Karena kalau mereka kurang, salah mereka, iklimnya kurang, ekosistem sepak bolanya kurang kan bukan salah mereka juga. Gitu loh. Bukan salah mereka sejak awal misalnya memulai karir dari grassroots, youth gitu kan, sampai mereka kepilih kepada elite youth ini kan timnas. Lalu kesempatan bermain di klub pun kan nggak banyak. Hanya beberapa gelintir mungkin yang main di level elit seperti Liga 1. Betul. Sisanya kan cadangan aja. Kan? Yes. Nah kalau seandainya untuk dari PSSI sendiri nih Bung, dengan adanya hasil di Piala Asia, memang kita kalau untuk ekspektasi, janganlah memberikan ekspektasi yang tinggi kepada adik-adik kita gitu loh. Termasuk juga untuk nantinya di Piala Dunia U20. Memang ini menjadi apa ya, ranah yang ditunggu-tunggu di sepak bola kita. Hadirnya dari U20, Piala Dunia kita jadi tuan rumah. Dan pastinya ada harapan dari jutaan pasang mata lah yang ada di Indonesia untuk melihat adik-adik kita beraksi. Tapi dengan adanya hasil di Piala Asia ini kan secara nggak langsung perlu ada pemenahan yang harus dilakukan secara konsisten, yaitu adalah pembinaan usia muda dan juga bagaimana nantinya bukan hanya U20 yang sekarang ini, tapi persiapan yang akan mendatang. Yang kita kemarin sempat bahas ya Bung ya, bahwa kompetisi usia muda harus berjalan dengan konsisten dan harus dimulai begitu loh. Karena kalau nggak seperti itu, nggak ada jam terbang yang dimiliki oleh adik-adik kita. Kalau itu sih sudah pasti ya, itu sih harus menjadi sebuah concern. Makanya technical director harus benar-benar tuh siapapun nanti yang jadi technical director di kepengurusan yang sekarang, sayangnya kan agak lambat nih menetapkan posisi-posisi penting. Itu harus punya fokus pada usia muda. Tapi poin saya adalah dalam setiap target yang dijalankan kan harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Betul. Nah, persoalannya BTN-nya udah kebentuk belum? Kan belum. Kemarin baru wacana kan, orangnya belum kelihatan nih. Itu kan. Erick Thohir ini kan harus dibantu untuk yang nangani timnas. Karena begitu sibuk kelihatan pekerjaannya, apalagi diganggu kemarin kebakaran Pelumpang kan. Jadi konsentrasi bolanya juga pasti terganggu. Maka dia harus punya tim yang kuat, yang mikirin timnas, yang mikirin kompetisi. Nah, yang mikirin timnas siapa nih? Kan baru disampaikan akan bentuk BTN kan. Tapi kan belum muncul siapa BTN-nya. Nah, ini kan perlu dijalankan yang namanya evaluasi, yang namanya tanggung jawab. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan pada koridor yang benar, yang fair. Jangan mentang-mentang Sinteyong terus kemudian menjadi seperti nggak ada yang berani mengkoreksi gitu loh. Karena ini pertanyaan harus dibebankan kepada Sinteyong dengan sisa waktu yang ada, dengan performan kemarin yang di Uzbekistan, apa yang menjadi penjelasannya?
Kan semua support sudah diberikan sekemampuan sepak bola Indonesia ya. Sesuai dengan kemampuan sepak bola Indonesia, support diberikan. Sesuai standar kompetensi ya. Fasilitas diberikan. TC luar negeri sudah, apa sudah. Tapi dengan penampilan yang seperti itu, apa pertanggungjawaban seorang Sinteyong? Kan begitu dong. Supaya kemudian ini semua aman. Saya yakin kalau pelatih lokal ini kelar ini. Makanya jangan begini pertimbangannya. Jangan karena cari populer nggak berani melakukan evaluasi kepada Sinteyong. Takut nggak populer, paham nggak, Jen? Iya kan? Karena sejauh ini kan Sinteyong ini media darling tuh. Cuma kan harus fair dong. Udah 3 tahun kerja di lapangannya kan. Kalau kita nonton lah sepak bola luar gitu kan, kan kelihatan kerja pelatih itu. Oh mainnya begini, oh kan kita ngelihat. Oh ada yang dikerjain pelatih. Contoh Spalletti di Napoli gitu ya. Mainnya Napoli kan kelihatan. Oh Spalletti kerjanya begini gitu. Ngerjain apa? Buah karyanya itu kelihatan di lapangan. Yang Sinteyong ini apa? Gitu loh. Kalau pelatih kita diam bukan berarti nggak ngedumel di belakang ini. Terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau menurut saya, kalau dari dasar ininya, Sinteyong harus bisa introspeksi diri aja kalau menurut saya sih. Ya mundur pasti ada resiko. Tapi federasi harus siap dengan situasi apapun. Karena bukan apa-apa. Kalau dipecat, pasti federasi rugi lah secara uang. Karena dia harus menutup kompensasi kontrak. Jadi menurut saya sih harus ada muncul kesadaran satria aja dari Sinteyong. Apakah dia sudah berhasil atau enggak? Atau nyalahin aja. Ya karena sumber dayanya segitu, pemain Indonesia segitu. Lah makanya kan kita panggil dia supaya naikin sumber daya itu kan. Nah kalau sepak bola kita, bola 62 ini masih kurang. Di sini kurang, di youth kurang, di infrastruktur youth kurang, lapangan buat youth kadang lapangan yang keriting. Kan kita tahu semua itu. Mereka kurang mendapat jam terbang, kan kita tahu semua itu. Cuma itu mau ditutupi, di boosting dengan kehadiran Sinteyong kan. Cuma yang lebihnya, yang istimewanya apa gitu. Saya sih lihat organisasinya sih oke lah. Main 3-4-3, si pemain mulai coba memahami apa ya, taktikal gitu loh. Tetapi imajinasinya tuh nggak ada, kamu saya sih kurang gitu loh. Betul. Kalau versi saya lihat ya. Iya. Gravitas nggak ada, kemudian juga tentunya pengembangan secara taktikal pun juga terkesannya mentok. Jadi sangat mengandalkan ini apa? Fisikal lah, anak-anak tuh kekuatan kerja keras gitu. Iya. Ya secara fisik oke lah, Bung. Ya kan? Cuman kan tentunya bukan hanya sekedar fisik. Tapi ya bagaimana para pemain mengimplementasikan hal yang lain gitu yang ada di teknis. Jadi kalau tadi dari statement yang Bung Toel, apakah ini? Aku juga mikir nih, Bung ya. Ini kalau seandainya gue mikir STY out, gue pemikiran lokal atau internasional nih, Bung? STY out nih, misalnya. Enggak, menurut saya sih bukan soal lokal dan internasional itu. Itu harus dipertimbangkan. Karena dia bukan seorang menara gading yang nggak bisa disentuh dong. Iya. Makanya, karena situasinya seolah-olah dia didukung oleh netizen, seolah menjadi mahadewa yang sempurna, kan nggak bisa juga. Lalu federasi takut karena mungkin, netizennya nanti nyerang balik federasi, nggak bisa dong. Federasi harus berpikir sebagai seorang federasi. Sebagai federasi, memikirkan apa yang paling benar untuk tim nasional, mengingat jarak kepada U20 sangat mepet. Iya. Kan pelatih nggak cuma satu-satunya gitu loh. Pelatih Maroko Piala Dunia kemarin memang hitungan berapa hari? Sebulan dia menangani sebelum Piala Dunia kan Maroko. Betul. Kan begitu. Kalau mau kita bicara soal itu, maksudnya jangan pernah menghalangi pikiran kita. Oh jangan, karena sebentar lagi Piala Dunia. Oh jangan, karena dia dewa. Kan nggak bisa menurut saya sih. Ini pelatih-pelatih kita nggak ngomong, bukan berarti nggak ngedumel di belakang. Pasti. Nggak, kalau dulu saya ingat ada senior almarhum Iswadi, almarhum siapa yang memberikan almarhum Roni Pati Nasarani yang bisa kasih koreksi gitu. Jadi marwah sepak bola kita masih dijaga oleh senior-senior itu. Nah sekarang seolah-olah Sinteyong ini segalanya dan pelatih kita kan pada mendem semua. Asosiasi pelatih pun diam aja kan, nggak memberikan sebuah pencerahan apapun.
Benar. Tapi menurut saya makanya ini mau muncul dari mana kesadarannya? Mau dari Sinteyong atau dari federasi yang berani ambil sikap, ambil evaluasi dan koreksi. Iya. Ini alarm besar loh menurut saya sih. Ada dua opsi ya, antara memang dari federasi atau mungkin langkah kesatria yang akan diambil oleh Sintayong nantinya. Dengan adanya hasil selama 3 tahun, tentunya kan ini membuat bertanya-tanya. Karena pasti opini dari penikmat sepak bola Indonesia saya tahu, saya ngomong nggak populer, pasti ada banyak, begitu segala macam. Ini uang rakyat lo bayarnya, uang negara lo yang gaji lo mahal lo. Tapi saya nggak peduli terus terang, nggak peduli maksudnya soal popularitas gitu loh. Saya mau bicara yang benar, dia ini keenakan, nggak ada yang koreksi apapun. Dan kita berharap sebetulnya dengan reputasi dia, dengan kualitas Sinteyong, dengan imbalan yang besar gitu, kita ingin ada gelar juara, kan nggak ada juga. Mau level SEA Games, mau level AFF nggak dapat juga kita. Iya. Gitu loh. Ya perlu realistis lah dengan hasil yang ada, yang diberikan oleh Sintayong. Terus kalau dia sampai memimpin Piala Dunia dengan apa yang alarm di Uzbekistan, privilege banget dong gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah federasi memperlakukan pelatih domestik kita juga begitu? Saya bukan soal pro kontra domestik dan asing, bukan. Intinya adalah siapapun yang di pelatih nasional dia harus punya kualitas. Iya. Ya, kemudian juga sebetulnya kita beberapa waktu yang lalu sempat membahas bahwa dari pelatih Sintayong pun juga perlu adanya komunikasi yang masif kepada klub-klub yang ada di Indonesia, dan itu ternyata masih belum berjalan dengan dan mau berangkat kan apik. Memang pesimis loh. Iya. Masyarakat jangan berharap gitu kan segala macam. Iya. Pemain ini cuma kekuatannya 50 gitu tanpa Marcelino, tanpa naturalisasi yang sedang digarap kan 3 orang itu kan. Jadi buat saya sih ya mungkin pelatih lokal juga bisa kalau dengan support seperti maksimal seperti Sinteyong. Sepakat sih. Ya. Itu menarik ya. Warga Bola Plus 62 bahwa memang janganlah melulu kita melihat bagaimana rentetan dari apa yang mungkin dimiliki oleh Sintayong sebelum di Indonesia ya Bung ya. Iya. Karena kan pastinya masih ada tuh opini-opini yang mengatakan jika ya Sintayong kasihan dia di Indonesia masih belum tersupport, masih belum terfasilitasi. Proporsional aja gitu Jem. Kan berjalan tuh waktu. Berarti kan di waktu sudah diberi mulai memahami sepak bola harus, memahami sepak bola Indonesia harus. Tetapi ketika ada target yang enggak, dia harus dong. Iya. Menurut saya sih. Betul. Harus dong. Jangan akhirnya apa ya? Ya sudah excuse di awal, pesimis segala macam, masih kurang mengembirakan. Lalu dia federasi kita juga diam-diam aja gitu loh. Ya udah kita tuntut cepat BTN-nya dibentuk dong. Nanti siapa isinya BTN-nya? Iya. Orang-orang yang punya kapabilitas enggak? Orang-orang yang punya integritas enggak? Gitu. Iya. Berani panggil dudukan Sinteyong apa enggak? Kan gitu. Benar. Menarik untuk kita tunggu ya, warga Bola Plus 62 BTN yang nanti akan dibentuk. Apakah memang hanya sekedar wacana untuk sementara waktu ini atau memang yang kita saksikan hanyalah BTS, Bung? Tapi kalau Erick Thohir sekedar wacana kan beresiko. Oh iya, jelas. Baru seminggu kan dia udah langsung akan bentuk BTN, ad hoc supporter, ad hoc infrastruktur. Itu yang kita tunggu, Bung ya. Kemarin aku nunggu kok nggak ada video call, Bung. Video call ke pemain masih belum ada loh, Bung. Aku nungguin dari kemarin. Faktor pendekatan. Ini kan ngomongin soal faktor pendekatan warga Bola Plus 62 yang kemarin kita sempat bahas ya. Oh iya. Belum ada video call. Memang yang berbeda. Gayanya berbeda. Gaya berbeda. Iya, mungkin nanti ketemunya setelah adik-adik kita pulang dari Uzbekistan. Bisa jadi. We will see lah. Nah, sementara itu, Bung, ini juga yang menjadi concern dari warga Bola Plus 62 bukan hanya hasil yang kemarin ada dari Piala Asia U20, melainkan juga tentunya regulasi yang kemarin baru saja diobrolkan ya pada Sarasehan beberapa waktu yang lalu, bahwa ini ada peraturan-peraturan yang baru dan yang cukup mengagetkan sih sebetulnya, jujur Bung, buat gue kayak 5 pemain asing ya, 4 bebas dan 1 dari ASEAN. Kemudian juga ada 2 pemain naturalisasi yang pada akhirnya di roasting nih sama pemain-pemain yang udah jadi warga negara Indonesia, Mark Klok, Stefano Lillipali gitu. Kemudian juga regulasi yang bukan hadirnya dari kuota pemain asing saja, tapi juga format liga. Ada 2 format liga yang kemarin sudah diberikan ya, atau mungkin sudah terupload nih di sosial media. Gimana tuh Bung kalau melihat dari regulasi yang nantinya akan digulirkan buat liga yang baru di 2023-2024? Itu isunya banyak benar tuh. Yang mana dulu? Satu-satu dulu. Satu-satu deh Bung, yang dari pemain asing deh Bung. Naturalisasi. Naturalisasi, pemain asingnya 5. Gini,
Naturalisasi yang sekarang, keputusan kebijakannya itu harus untuk kepentingan timnas. Naturalisasi yang sekarang ya, yang sekarang atau yang akan, itu harus tentang timnas, permintaan dari pelatih timnas, yang artinya kualitas teknisnya bisa dipertanggungjawabkan karena pelatih timnas yang minta. Yang kedua, yang terakhir, yang berikutnya, syarat berikutnya adalah ada darah Indonesia, maksimal dari kakek nenek. Harus ada itu, baru bisa diproses atau dijalankan proses naturalisasi. Tapi kalau naturalisasi yang kemarin-kemarin terjadi, entah dilakukan oleh pribadi maupun klub, berarti kan sudah terjadi. Naturalisasi itu kan proses, proses. Setelah Anda menjalani proses itu, berarti Anda sudah jadi warga negara Indonesia kan? Kalau secara hukum berarti kan kedudukannya sama dong, hak dan kewajiban di mata hukum di negeri ini kan sama. Pasal 27 Undang-Undang Dasar kan begitu. Lalu kalau kita bicara statuta PSSI ini, yang aturan sepak bolanya, PSSI itu pasal 6 soal mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 7-nya tentang asas netralitas dan non-diskriminasi. Jadi nggak boleh tuh mendiskriminasikan apapun. Nah, ketika mengkategorikan naturalisasi sebagai syarat, sebagai kelompok dalam pemain, ini yang kemudian nggak benar. Ini yang kemudian secara hukum baik sepak bola, lex sportiva maupun hukum positif bertentangan. Kenapa harus dibatasi? Kan klub akhirnya kan punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Jam kelola klub. Soal mau naturalisasi pakai atau enggak kan urusan Jam, urusan teknis gitu loh. Tapi nggak harus dia dikategorikan tertentu seperti itu. Sebagai naturalisasi karena dia naturalisasi itu proses kan. Setelah dia melampaui proses itu dia warga negara dong posisinya kan. Warga negara Indonesia, WNI kan gitu. Jadi buat saya itu aturan yang nggak perlu. Aturan yang nggak perlu. Mungkin pikirannya di Sarasehan itu melulu soal teknis. Oh, kalau klub yang kaya gitu ya. Emang ada klub kaya, nggak tahu juga sih. Ya kalau ngomongnya tekor terus kan nggak mungkin bilang kaya juga dong. Katakanlah bisa ini gitu loh. Jadi mungkin sudut pandangnya lebih kepada teknis. Sudut pandangnya kepada aspek sepak bola, soal kompetitif, soal keseimbangan kompetitif. Jadi keluarlah aturan itu. Tetapi setiap aturan sepak bola, produk apapun dalam sepak bola, jangan bertentangan dengan undang-undang dasarnya. Sepak bola itu statuta. Atau bertentangan dengan hukum positif gitu loh. Ketika mengkotak-kotakan itu, maka terjadilah polemik kan langsung, responnya kan seketika. Jadi kurang berhati-hatilah, gegabah kalau menurutku. Tapi poin yang bagusnya lagi sebetulnya pemain asing kenapa jadi nambah? Kan 4 kemarin kan 4. Yang saat ini kan 3 asing, 1 Asia. Asia apa? Asia kan? Betul. 3 asing, 1 Asia berarti 4. Nah, kenapa sekarang jadi 5? 4 asing tambah 1 Asia. Bukankah selama ini selalu kita mengeluh nggak punya striker gitu loh? Karena klub-klub Liga 1 strikernya diisi asing semua gitu. Kenapa jadi tambah 5 gitu loh? Itu pertanyaan loh menurutku sih. Iya. Betul. Aku juga kenapa jadi tambah 5 gitu loh? Pemain asing 5 itu mahal, Pak. Aduh. Dan menggodok hal-hal seperti itu dalam ruang namanya Sarasehan yang mungkin cuma 2 hari gitu. Apa cukup? Kan gitu. Betul. Keputusan apapun terkait sepak bola, terutama keputusan penting, keputusan strategis, itu harus diputuskan oleh Exco. Persoalannya kemarin kan Sarasehan, tidak punya dasar hukum lah. Kalau kita mau bicara sok serius gitu, dalam organisasi sepak bola dalam federasi, dasar hukumnya kan statuta. Jadi apapun rekomendasi, usulan atau apapun dari Sarasehan tuh nggak punya dasar hukum. Dia harus di-endorse oleh Exco. Apakah maksudnya itu? Jadi semacam DP dulu lah, di-endorse dulu, jadi Exco tinggal ketok palu gitu. Saya hanya mau bicara soal prosedur ya, tata kelola ya, governance sebuah federasi. Jadi saya duganya gitu. Jadi hanya Sarasehan itu coba dicek begini. Nah, cuma kan persoalannya klub kita gitu, yang Liga 2 aja kan. Kemarin ribut pengen lanjut, sekarang sepakat katanya kan.
Karena kita menyadari bahwa timeline dan bla 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 bla. Lah itu mah timeline dari Desember pun harusnya udah bisa kita baca kan. Betul. Kok bisa bacanya baru sekarang gitu kan, setelah KLB gitu kan. Setelah ditenteng-tenteng ke Menpora, setelah ditenteng-tenteng ke Presiden gitu. Iya, betul, sepakat sih Bung. Jadi buat saya sih lucu-lucuan aja kadang. Kami akhirnya bersepakat, kami bisa menerima, kami bahagia gitu. Kami happy dengan semua keputusan itu. Aduh, jadi saya pikir apa ya? Ya iklimnya, atmosfernya masih begitu gitu loh. 2 hari, terus keluarlah. Tiba-tiba media merespon, netizen atau publik merespon, baru mulai agak kelabakan juga. Salah kali gitu. Saya contohnya yang naturalisasi itu. Betul. Lalu yang asingnya jadi nambah. Lah ini kenapa? Kan harusnya keputusan pembicaraan tentang ini harus libatin direktur teknik. Direktur teknik kan yang bertanggung jawab tentang arah sepak bola Indonesia kan. Iya. Maka ketika liganya 5 pemain asing, dia sudah ajak ngomong. Nah ini kan direktur teknik aja kita masih bingung. Apakah masih tetap Indra Safri? Atau nanti diganti sama yang baru kan? Iya. Karena Indra Safri sekarang kan ngelatih SEA Games tuh. Nah ini harusnya kan ditanya. Sesuai nggak dengan pemikiran arah sepak bola pengembangannya? Kalau asingnya sekarang jadi 5. Sementara kemarin ngeluh kita nggak punya nggak punya striker karena semua klub Liga 1 strikernya asing gitu kan. Atau kita kesulitan center back karena semua center back di Liga 1 asing semua gitu kan. Nggak punya pemain nomor 10 karena semua diisi gelandang serangnya asing. Iya. Gitu. Lah kok tambah 5 gitu loh. Oke. Ini gimana sih? Iya. Kalau ubah format, kenapa harus ke situ dulu gitu? Yang nanti menimbulkan banyak pertanyaan. Iya. Kenapa nggak beresin aja kompetisi itu yang realistis? Jadi peta masalahnya apa sih? Satu, perizinan misalnya Jem. Yes. Perizinan yang pasti supaya jangan ada pertandingan tiba-tiba ditunda. Mundur. Kalah sama konser musik misalnya. Iya itu. H-1 kalah sama konser musik. Mendadak pula kan? Mendadak. Iya. Perizinan yang penting. Iya. Jangan tiba-tiba udah dikasih izin nggak ada penonton, yang nggak untung-untung dong klubnya. Iya. Secara bisnis nggak untung-untung. Itu perizinan. Yang kedua, integritas sepak bola lah. Soal pengaturan skor. Karena kan itu yang jadi isu krusial. Yeah. Publik nggak percaya, nggak trust sama hasil kompetisi. Siapa tuh pertandingan kemarin terakhir ya? Bukan terakhir sih. PSM apa Persis? Bola udah di dalam gawang. Ada wasit apa? Yang tambahan. Kok bisa nggak lihat itu? Yeah. Kan itu yang harus dikikis gitu loh. Kepercayaan pada kompetisi, hasil pertandingan, kepercayaan pada perangkat pertandingan, kepercayaan pada wasit. Kan itu yang harus diberesi. Penyakit-penyakit itu aja diberesi dulu. Kenapa harus akrobatis yang terlalu jauh gitu loh. Sekarang bagi format yang grup, lalu ada playoff, ada 8 besar, yakin itu tidak menambah subur momen-momen transaksional. Iya. Transaksional untuk lolos ke 8 besar dulu. Transaksional nanti siapa yang final gitu. Iya. Jadi artinya itu juga harus diwaspadai saat menyusun format. Karena takutnya jangan-jangan jadi banyak paketan nanti yang dibikin oleh orang-orang nakal atau bandit-bandit sepak bola yang ingin memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan pengaturan-pengaturan seperti itu. Karena itu momentum nantinya. Iya. Kalau ada tahapan gitu kan paketan namanya kan. Iya. Paket 8 besar, paket semifinal. Nanti jualan lagi, transaksional lagi. Itu juga harus diantisipasi maksud saya. Iya. Nah, apakah dalam saresehan yang cuma 2 hari terpikirkan hal seperti itu? Kan nggak mungkin. Yes. Gitu. Maka ini jadi prematur, ini hanya bikin rame kan, bikin heboh. Karena bagaimanapun secara prinsip organisasinya, yang ambil keputusan strategi soal sepak bola harus exco. Ya, betul. Karena rakyat bola, voter, diwakili oleh voter, milih 15 orang itu untuk mikirin sepak bola. Untuk memikirkan kebijakan, memutuskan strategi, memutuskan arahnya mau gimana. Ya itu 15 orang exco itu. Iya. Jangan dibalikin lagi ke rakyat bola atau stakeholder bola dong. Ngapain dipilih kemarin 15 exco? Yes, sepakat sih Bung. Berarti dengan adanya saresehan kemarin ini kan ini juga perlu untuk diketahui oleh warga Bola Plus 62 bahwa itu sifatnya kan sebetulnya hanya sekedar berarti kan sekarang usulan rekomendasi katanya kan. Ketika begitu banyak
resisten ya atau respon lah. Lalu dibilang bahwa ini masih berupa usulan rekomendasi. Karena kemudian kan akan digodok lagi oleh yang namanya PMO, Project Management Officer istilahnya. Istilahnya sih keren-keren gitu loh. Kalau masyarakat awam nggak ngerti juga. Istilahnya keren-keren. Iya, Project Masyarakat awam harus perlu untuk tahu dulu nih, ini apa sih maksudnya, tujuannya apa inilah, gitu task ya. force gitu. Iya. Ad hoc-nya akan mikirin Liga 2 gimana, Liga 1 gimana. Cuma kenapa nggak Exco aja yang mikir? Kan Exco punya komite. Exco itu bekerja akan dibantu dengan namanya komite tetap, kan? Standing komite. Ada komite sepak bola, komite kompetisi, komite usia muda, komite wasit, komite segala macam lah. Nah itu yang harus menggodok kan. Ini kita mau bawa arah gimana nih, mau gimana? Itu dulu kan. Sebetulnya kan di situ. Terus jadi buat apa Exco 15 itu kemarin dipilih? Kalau kamu maju jadi Exco, berarti kan harus sudah siap memikirkan arah sepak bola kita, problematikanya apa, udah bisa mendeteksi solusinya apa, kan harusnya begitu dong. Iya. Berarti ketika dengan adanya dua hal yang kita bahas ini ya Bung ya, apakah memang itu menandakan bahwa itu adalah blunder yang pertama nih, yang akhirnya menjadi konsumsi buat kita semuanya? Iya bisa dibilang seperti itu. Yang akhirnya kita mau baca bahwa siap nggak ya ini masuk, atau ada skenario apa ya dengan format baru ini. Akhirnya kan orang berpikir-pikir seperti itu. Walaupun yang banyak diajukan dalam argumentasinya kan biar menambah value komersial, katanya kan begitu. Iya. Benar. Ya itu sih silahkan aja dipikirin. Itu kan ranahnya operator liga. Iya kan? Betul. Berarti memang bisa kita simpulkan ya, warga Bola Plus 62, bahwa dengan adanya dua hal yang kemarin itu terkait dengan regulasi yang tentunya ini masih belum matang banget, tapi juga prosesnya yang ternyata juga masih penuh dengan tanda tanya, ya kan? Karena memang seharusnya dengan ranah yang menentukan atau menetapkan regulasi itu kan perlu harus adanya diskusi panjang. Kita harus melihat juga jika di Liga Indonesia ini banyak loh PR-PR kecil yang masih belum terselesaikan. Yang utama-utama dulu yang aja. utama-utama dulu aja. Perizinan, betul. Pengaturan skor, wasit. Jangan langsung pemain asing 5 gitu. Mahal pemain asing itu. Benar. Tadi Bung Tol juga bilang warga Bola Plus 62, memangnya ada klub kaya? Ya ada, tapi kan juga nggak boleh disebutin di sini, Bung. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Bung. Jangan. Karena tekor katanya. Tiap musim tekor. Oke, Bung Tol, terima kasih. Sama-sama, dengan obrolan yang menarik di Bola Plus 62 episode kali ini, kita udah ngebahas soal proyeksi untuk adik-adik kita di U20, walaupun memang tadi alarm, tapi memang ini yang harus kita tunggu dan ini harus kita kawal. Ya, langkah-langkah apa aja yang nantinya akan diambil oleh federasi, termasuk juga tentunya kita menanti langkah kesatria dari seorang STY. Kemudian juga regulasi untuk liga yang baru nanti, bahwa juga ada wacana bahwa nantinya liga di tahun 2023-2024 namanya diganti juga. Kita nantikan juga. Kita nantikan aja gitu loh. Jangan sampai nanti akan ada blunder-blunder lain yang kita nikmati di sosial media. Yang pastinya yang gue tunggu adalah video call. Video call untuk kasih support, Bung, ke adik-adik U20. Iya, beda gaya ya, Bung ya. Oke, kalau begitu Bung Toel, sampai ketemu lagi. Siap, James. Sehat selalu dan warga Bola Plus 62, kita ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Intinya tetap kasih percaya, tetap kita nantikan dan tetap kita kawal perkembangan di sepak bola Indonesia. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.